Bahkan di sini Prof Mahfud mengungkap teman-teman ada beberapa cerita dan ini kejadiannya di daerah beliau juga di Madura. Ada satu Habib yang meminta uang kepada muhibbinnya 40 juta, akan tetapi muhibbinnya hanya punya 10 juta saja kalau tidak salah teman-teman, ditempeleng oleh Habibnya. La ilaha illallah. Ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu, diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu podcast yang menarik untuk kita simak teman-teman, mempertemukan antara Prof Mahfud MD dan Kiai Said Akil Siraj. Yang dibahas adalah kejanggalan nasab Ba'alawi. Bukan hanya silsilah nasab saja, tapi doktrin-doktrin sesatnya, cerita-cerita khurafatnya teman-teman. Nah, kalau kita pikir teman-teman, kalau sudah sekelas Prof Mahfud MD saja bisa angkat suara terkait kejanggalan Ba'alawi ini teman-teman, ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia secara mayoritas sudah mulai resah teman-teman ya dengan sepak terjang Ba'alawi ini. Bahkan di sini Prof Mahfud mengungkap teman-teman ada beberapa cerita dan ini kejadiannya di daerah beliau juga di Madura. Ada satu Habib yang meminta uang kepada muhibbinnya 40 juta, akan tetapi muhibbinnya hanya punya 10 juta saja kalau tidak salah teman-teman, ditempeleng oleh Habibnya. La ilaha illallah. Kemudian ada satu Habib lagi teman-teman, sama juga kejadiannya di Madura. Ini meminta istri orang dengan iming-iming dijanjikan mendapatkan syafaat atau dijamin surga. Ya Allah, ini mengerikan. Bahkan yang menarik teman-teman ya, pernyataan dari Said Akil Siraj bahwa bukan para habaib yang membawa Islam pertama kali di negeri kita ini, di Indonesia teman-teman. Kemudian yang sering didengung-dengungkan yang menjadi cikal bakal keturunan Ba'alawi ini teman-teman, seperti Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini, ternyata orang ini dikatakan oleh Pak Said Akil Siraj adalah yang membunuh cucu Rasulullah, yaitu Husain teman-teman. Ini pernyataan dari Prof Akil Siraj sendiri teman-teman. Bahkan yang lebih menarik lagi, Bung Karno itu tidak pernah respect terhadap Ba'alawi dari semenjak dulu. Jadi bohong cerita-cerita yang mengatakan ya Bung Karno ini dekat dengan para habaib. Justru Bung Karno menganggap Ba'alawi ini teman-teman adalah sekelompok orang yang sombong teman-teman ya. Taib. Kita simak videonya teman-teman sampai selesai. Saya nggak akan skip. Kita dengarkan, ini sangat menarik teman-teman ya. Ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu, diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari tokoh-tokoh pertama yang membawa Islam ke Indonesia tidak ada yang dari Yaman. Maka ini membantah juga perkataan orang-orang Ba'alawi, mengatakan bahwa kalau nggak ada kami, kalian semua menyembah batu, menyembah pohon. Faktanya tidak seperti itu teman-teman ya, karena bukan mereka yang pertama kali membawa Islam di Indonesia. Kita dengarkan lagi lanjutannya ini. Tidak ada dari Yaman. Tidak dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu di Nisabur, dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa ya, di Sulawesi, itu juga dari Khorasan. Syekh Wuro di Kerawang, itu dari Cina. Ya, jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman. Yang mendatangkan Arab Yaman ke Indonesia itu orang Belanda. Ini kata Kiai Said Akil Siraj loh ya. Wow. Oke, kita lihat lagi ya. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Sebelum Wali Songo. Di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada. Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja. Yang alim, yang berilmu, yang berkualitas jadi dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di alat kos atau segap, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah
bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Yang ya, peristiwa Karbala. Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada nama Ubaidillah. Jadi memang Ubaidillah ini memang benar-benar dipertanyakan ya keberadaannya, teman-teman. Bahkan kalau Prof. Manahem Ali itu ahli filologi, profesor filologi, lebih cenderung mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah tokoh fiktif. Nggak ada sebenarnya, tokoh yang dibuat-buat. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini keturunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam terus nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja. Tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu ya. Tadi saya boleh nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan Iya, kalau netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Manahem Ali itu jelas anunya ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Oh, jadi Prof. Mahfud juga sudah melihat atau mendengar ya penjelasan Profesor Manahem Ali, ahli filologi. Coba kita lihat lagi videonya. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan bagi saya. Yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang Pak Mahfud terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini ya, merasa menindihkan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya. Oh, jadi ada ya pernyataan Bung Karno yang tidak menyukai kelompok Ba'alawi karena memang ya congkak sombong gitu ya. Saya dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal itu iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Nah, ini yang saya katakan di awal, teman-teman. Kalau orang-orang besar seperti ini sudah angkat suara terkait kejanggalan dari Ba'alawi ini, baik dari segi nasabnya, kemudian doktrin-doktrinnya, cerita-cerita khurafatnya, teman-teman, ya ini menunjukkan rakyat Indonesia saat ini memang ya merasa resah dengan sepak terjang Ba'alawi ini. Kemudian yang menarik juga bagi saya pribadi tadi ternyata diungkapkan ini menurut Kiai Haji Said Akil Siraj, teman-teman, bukan pernyataan dari saya atau Mas Dodi Sepriyadi. Ternyata Ubaidillah ya bin Ahmad Al-Muhajir yang diklaim selama ini menjadi cikal bakal keturunan Ba'alawi, teman-teman, menurut ya Prof Kiai Said Akil Siraj itu sebenarnya, teman-teman, yang nggak benar ya. Bahkan itu gubernur Irak katanya yang membunuh cucu Nabi SAW yaitu Husain, teman-teman. Jadi ini gimana ini ya yang diklaim oleh Ba'alawi ini sebagai ya asal muasal keturunannya, ternyata yang membunuh justru keturunan dari Rasulullah, yaitu salah satunya adalah cucu beliau Husain, teman-teman. Ini gimana? Subhanallah, kacau teman-teman ya. Semoga ya ada kejelasan ke depannya, teman-teman. Kemudian yang kita harapkan ada tindakan tegas dari aparat yang memang punya otoritas kewenangan, teman-teman, yang menindak ya tegas ya perilaku dari para Habib-Habib Ba'alawi, entah mungkin MUI, teman-teman, ya, dengan cara memblokir di antara mereka, teman-teman, ya tidak boleh lagi ceramah, teman-teman, karena ya sudah cukup meresahkan di negeri kita ini. Harus ada sebenarnya tindakan seperti itu. Karena apa? Ini sudah menyebar, teman-teman. Ya sudah beberapa tahun bergulir isu nasab, kemudian sudah terpublikasikan juga, masyarakat juga secara mayoritas sudah tahu bagaimana isi ceramah mereka. Ini tinggal kita tunggu saja, teman-teman, bagaimana sikap tegas dari ya mereka-mereka yang punya otoritas atau kewenangan, teman-teman. Dalam hal ini salah satunya adalah MUI misalkan, atau Menteri Agama, teman-teman, ya. Toib. Mungkin itu saja yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.